Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Mantap. Ada auranya. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, calon gubernur kita, Bang Emil, dan calon wakil gubernur kita, Mas Suswono. Jawa soalnya di Jawa. Biar warteg gabung semuanya. Alhamdulillah hari ini kita telah menyatakan dukungan kita secara resmi dan ofisial kepada Bang Emil dan Mas Suswono. Saya tidak akan menyampaikan banyak pesan karena sebagian besarnya sudah disampaikan oleh Pak Fahri Waketum waktu acara deklarasi bersama Kim Plus ya. Saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa Kim Plus di Jakarta ini telah mengajarkan kita satu makna dalam politik. Bahwa politik itu seharusnya menyatukan. Apa yang tidak bersatu di Pilpres, di Pilkada DKI ini bisa bersatu. Dan kalau kita bersatu, insya Allah kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah juga akan memberikan kita kemenangan. Jadi kita camkan makna ini bahwa politik seharusnya selalu menyatukan. Itulah politik yang sebenarnya. Dan karena itu sejak awal dulu kami di Partai Gelora mengusung makna rekonsiliasi untuk menyatukan Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang pernah berseteru sangat hebat pada 2 kali Pilpres 2014 dan 2019. Sehingga kita menyaksikan Pilpres kita tahun 2024 ini adalah Pilpres yang paling damai. Pasangannya 3, tapi Pilpresnya berlangsung 1 putaran dan semuanya damai. Rekonsiliasi itu adalah makna dari politik yang selalu menyatukan. Nanti insya Allah dalam kampanye kita untuk memenangkan pasangan ridho ini, insya Allah kita harus selalu mengedepankan makna politik yang menyatukan. Kita ini semuanya adalah satu keluarga besar, yang ingin kita pilih hanyalah kepala rumah tangga dan wakil kepala rumah tangga. Setelah pemilihan selesai, keluarga kita kembali harus utuh kembali. Kira-kira begitu ya. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah saya tadi ingin menguatkan apa agenda-agenda yang sudah disampaikan oleh Bang Emil tadi. Dalam dunia modern sekarang ini pada dasarnya kita mengenal konsep tentang ekonomi kota. Kalau kita bicara tentang Amerika, pada dasarnya kita bicara tentang satu negara yang ekonominya disangga oleh kota-kota besar. Kota seperti New York misalnya, dulu tempat Bang Emil sekolah dan dulu tempat saya bertemu dengan beliau tahun 98 dengan beliau di sana pertama kali, itu menyumbangkan 2,5 triliun dari total GDP Amerika Serikat. California kalau nggak salah itu menyumbangkan sekitar 1,6 triliun dari total GDP Amerika. Artinya apa? Ekonomi California saja sendiri itu masih lebih besar dari total GDP kita seluruh Indonesia. Di luar dari ekonomi kota ini kita juga mengenal ekonomi korporasi. Korporasi-korporasi besar menyumbangkan pendapatan yang sangat besar juga kepada negara karena value-nya, nilainya itu juga sangat besar. Jadi perusahaan seperti Apple misalnya itu nilainya lebih dari 2 triliun dolar, kira-kira sama dengan
ekonomi Indonesia dan Turki kalau dicombine, kalau disatukan ya. Jadi tantangan terbesar bagi Bang Emil nanti dan Mas Sus ini adalah bagaimana menjadikan Jakarta ini benar-benar sebagai kota internasional yang menjadi pilar dari GDP Indonesia di masa yang akan datang. Dan program-program kita itu harus benar-benar impactful kepada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, dan ini yang saya tangkap betul dari berkali-kali saya berdiskusi dengan Pak Prabowo. Beliau ingin memperbesar kue ekonomi Indonesia, tapi pada waktu yang sama ingin membuat orang menikmati lebih banyak. Artinya apa? Harus ada pertumbuhan yang besar dan pada waktu yang sama harus ada keadilan sosial. Kalau kita tarik garis lurus, bagaimana? Kira-kira tidak sampai 15 kilo, nggak usah jauh-jauh ya, dari Istana Merdeka, kita tarik ke arah utara sana, kita sudah akan menemukan daerah yang sangat menyedihkan. Itu yang paling dekat kepada istana. Gitu ya. Saya tidak tahu nanti kalau yang ditarik dari balai kota ya. Ditarik kemana berapa kilo dan kita akan melihat wajah Jakarta tiba-tiba menjadi suram. Jadi tugas kita semuanya dan tugas pemimpin baru yang insya Allah akan kita dukung ini adalah menjadikan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana kota-kota besar dunia dan pada waktu yang sama juga menciptakan menjadi contoh dari pemerataan, keadilan sosial dan mudah-mudahan inilah yang akan menjadi model bagi Indonesia masuk menjadi 5 besar dunia insya Allah. Kita mulai semuanya dari Jakarta. Tapi sekali lagi kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menjalankan makna politik yang menyatukan. Dan dengan bersatu insya Allah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami muliakan, kami banggakan Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Pak Anies Mata. Beliau adalah guru saya. Nah, ya, tolong dicatat. Kami berkenalan sudah sangat lama dari tahun 98 kalau tidak salah ya. Dan saya belajar banyak ke beliau untuk masalah-masalah politik, demokrasi, dan peradaban dunia. Juga Wakil Ketua Umum, sahabat saya Bang Fahri Hamzah, juga jajaran dari pengurus wilayah DKI, atau sekarang menjadi DKJ, Bang Sani dan jajaran, dan tentunya pengurus di DPD dan DPC yang berkenan hadir. Nama saya Muhammad Ridwan Kamil, ya, nama yang mungkin jadi doa karena Ridwan artinya diridhoi kan begitu ya, untuk menjadi insan kamil kira-kira begitu. Ya. Kami hadir di sini bersama yang mungkin sudah lebih familiar Pak Insinyur Suswono, yang memang sudah takdir Allahnya, qadarullahnya kami berada dalam perjalanan sejarah bangsa ini untuk menyempurnakan cita-cita negara kita ya, mewujudkan masyarakat adil makmur melalui politik. Nah, dari pasangan ini juga kan terlihat ada yang junior, ada yang senior, ya kira-kira begitu, melengkapi kebutuhan ya. Yang juniornya nanti lebih banyak di lapangan satset-satset kan begitu ya. Yang senior mengayomi, ngemongi, dan membawa suasana adem ke dalam politik Jakarta yang memang penuh dengan dinamika. Nah, saya menghaturkan terima kasih atas dukungannya yang insya Allah ini adalah amanah dan juga hal penting karena ini menjadi cara kami untuk menampung
aspirasi. Ya, semua adalah pemilik kepentingan atau stakeholder. Kami sudah memutuskan nama pasangan kami itu Ridho, kira-kira begitu. Dengan berharap mendapat ridho Allah dalam niatnya, perjalanannya, kemenangannya, dan nanti pembuktiannya. Kabul, amin. Nah, jadi Ridho singkatan Ridwan Suswono, kira-kira begitu. Ya. Jadi nanti teriakannya sudah tidak nama lengkap, cukup Ridho Jakarta Baru, Ridho Jakarta Maju. Ya. Kenapa slogannya Jakarta Baru, Jakarta Maju? Karena kami berada dalam peristiwa bersejarah 2024 Jakarta tidak lagi ibu kota. Sehingga muncul pertanyaan sangat besar, ini Jakarta mau dibawa kemana? Ya, disebut baru itu seperti apa? Dan tentu kita harus melompat, ya, Jakarta menjadi kota global, maka ada semangat Jakarta Maju. Oleh karena itu, kami sudah menyiapkan berbagai program untuk menunjukkan Jakarta Baru, Jakarta Maju seperti apa. Ada sekitar 70-an ya program-program, dari mulai infrastruktur raksasa, nahan banjir di utara dengan kawasan Giant Sea Wall-nya, nanti Dubai-nya Jakarta tuh di sana. Dari mulai menyelesaikan banjir di selatan, ya, kita bicara aglomerasi juga, karena saya dulu Gubernur Jawa Barat, kami paham ada 4 juta warga yang malam hari tidak tinggal di Jakarta tapi siang hari bekerja di sini, menunjukkan kerjasama di era 5 tahun ke depan harus sangat lebih bermaslahat, lebih baik. Saya dan Pak Suswono datang membawa pengalaman, jadi kami tidak datang dengan kekosongan. Saya sudah pernah pilkada dan mengurusi kota namanya Bandung, pernah mengurusi 50 juta jiwa, apalagi saat COVID, penuh dengan keluar biasaan situasi, dan memang takdirnya kami datang ke sini untuk tanda kutip tadi menjawab apa itu Jakarta Baru. Pak Suswono juga dulu adalah Menteri Pertanian, ya, di era Pak SBY, sehingga kombinasi kepala daerah seperti saya bersama yang pernah di pemerintah pusat, menurut saya selain tadi kombinasi usia, kombinasi keilmuan, juga kombinasi pengalaman dalam pemerintahan. Jadi semua dimensi harusnya terwadahi oleh kapasitas kami berdua insya Allah. Ya. Nah, kami juga punya semangat Jakarta ini harus merata pembangunannya, sehingga kami punya prinsip namanya DKI, ya, desentralisasi, mendesentralisasikan anggaran, nanti RW dikasih anggaran per RW, yang ketua RW di sini ya siap-siap. Ada program satu perencana arsitek per kecamatan gitu ya, supaya Jakarta rapih sampai ke ujung kampung, tidak hanya Sudirman Tamrin, karena konsep desentralisasi anggaran dan kebijakan. K-nya adalah kolaborasi, kami tahu ya, kami pengambil keputusannya, tapi ilmunya, bisikannya, rekomnya itu harus datang dari semua pemangku kepentingan. Ya. Dan I-nya adalah inovasi. Saya sudah membuktikan selama 10 tahun, menghadirkan yang tidak ada menjadi ada ya, oleh political will, kira-kira begitu. Nah, jadi kami optimis ya, dan kami juga ingin menghumaniskan lagi Jakarta. Kita ada program Jumat berakhlak misalkan ya, jadi mewajibkan anak sekolah melakukan kebaikan sebelum masuk sekolah. Difoto, divideokan, supaya yang viral-viral nanti tidak hanya yang negatif, tapi justru lahir kembali kemanusiaan. Ada program nanti anak sekolah harus punya sahabat lansia, sebulan sekali mengunjungi, bawa makanan, menghibur, foto. Jadi oleh kekuasaan kita lahirkan lagi semangat kemanusiaan yang mungkin dengan kota ekonomi terlalu sibuk mengejar materi misalkan ya. Kita ingin kebahagiaan juga merata, ada Car Free Day, Car Free Night di kecamatan, tidak hanya Sudirman Tamrin, sehingga Jakarta merata ini akan menjadi sebuah gagasan besar ya.
Tapi sebelum itu tentu harus menang dulu pilkadanya. Jadi saya titip, tolong kader-kader Gelora ya, ketok pintu kemana-mana memperkenalkan, nanti dibekali oleh kami program-programnya, sehingga kita insya Allah hayya ilal falah ya, meraih kemenangan kalau bisa setinggi-tingginya dengan cara sebaik-baiknya. Kami ingin kita menang dengan fastabihul khairat, betul? Kami titip kader Gelora tidak usah menjelek-jelekan pasangan lain kalau nanti ada kontestasi, cukup jualan menu aja. Mana menu yang paling disukai oleh warga Jakarta, mudah-mudahan menu solusi yang kami tawarkan, kira-kira begitu. Dan setelahnya ya kita kerja bersama dalam kepolitikan, mungkin Partai Gelora tentu ada aspirasi selama 5 tahun ke depan, dengan senang hati kita bisa mendiskusikan dan kerja-kerja bersama. Saya kira itu semangatnya. Sekali lagi terima kasih banyak, jazakallah khairan katsiro atas dukungan hari ini, dan saya doakan Partai Gelora makin sukses dan makin menggelora. Terima kasih, atur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum yang saya hormati, yang saya muliakan, Pak Anies Mata, juga Wakil Ketua Umum Pak Fahri Hamzah. Saya kira saya udah kenal lama ini. Juga Sekjen Pak Mahfud Siddiq, Pak Sani ya, Ketua DPW, pakai DPW ya, DPW Jakarta. Dan juga mungkin para ketua DPD maupun juga DPC seluruh DKI, daerah khusus Jakarta. Saya sungguh berbahagia pada kesempatan ini bisa mendampingi Bang Emil ya. Saya sudah mulai akrab, tidak Kang Emil lagi dengan Bang Emil. Yang tentu saja sama ya, mengucapkan banyak terima kasih tentu saja kepada Partai Gelora yang telah memberikan dukungan kepada kami untuk memenangkan kontestasi di DKI ini. Karena kekuasaan ini banyak bisa dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Dan kita, saya pun sudah membaca ya rancangan program yang lebih dari 70 yang sudah dirancang oleh Kang Emil, Bang Emil lagi, Kang Emil lagi salah, Bang Emil. Ya, jadi insya Allah sebagai wakil gubernur tentu saja sifatnya mensupport untuk mensukseskan agar apa yang digagas oleh beliau, dan tentu nanti kami ya, kalau Bang Emil ini masih muda tentu gasnya kenceng ya, saya remnya lah gitu ya. Kalau gas terus tanpa rem bahaya juga ya. Nah, kombinasi inilah mudah-mudahan bisa membawa maslahat bagi Jakarta ya. Beberapa hal yang mungkin terkait dengan pengalaman saya ini, bahwa memang Jakarta ini termasuk kota yang terpolusi di dunia nomor 3 kalau tidak salah. Ya, artinya ini juga kita sudah sepakat bagaimana supaya digabungkan dengan arsitektur yang bagus agar Jakarta ini asri ya. Tadi saya sudah tugaskan seluruh jalan di Jakarta harus ada pohon katanya gitu. Ya. Nah, hal yang penting lagi adalah tentu persoalan pangan ya. Jakarta ini juga harus suplai pangannya harus dijamin agar tidak terjadi fluktuasi harga yang memberatkan para warga Jakarta. Nah, di daerahnya Pak Fahri sebetulnya NTB, NTT itu banyak sapi. Cuma kan kalau di bawah hidup kan kasihan sini. Ya, kenapa tidak kita bikin RPH modern di sana? Yang kemudian dengan dukungan pemerintah pusat supaya perintahkan Garuda berikan insentif supaya transportnya mudah dan murah ke Jakarta, sehingga rakyat Jakarta bisa mendapatkan daging segar dari NTB atau NTT. Ini salah satu dari upaya yang kita lakukan. Termasuk juga tentu saja ya beras ya, artinya ini juga pangan pokok karena memang ya, apalagi di Jakarta saya tahu persis banyak saudara-saudara saya yang satu kampung yaitu warteg ya. Nah, ya, warteg sudah siap akan mendukung Ridho, insya Allah. Ya, karena nah nanti makan gratisnya melalui warteg, insya Allah. Mudah-mudahan bisa terwujud ya.
Jadi ya sekali lagi tentu apa artinya gagasan-gagasan besar yang bagus ini kalau pada akhirnya kita tidak memimpin. Oleh karena itu dukungan dari semua pihak menjadi sangat penting dan kami sangat berharap dengan dukungan dari Gelora ini juga akan bisa menambah kekuatan kita di pemerintah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.